Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Yang terhormat Umi Nenan Julir MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama M. Izani Dia Ulhaq dengan NIM 2011110037. Yang kedua, Fiza Nadila 2011110046. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang berjudul Teori Perbandingan mengenai sebab-sebab putusnya pernikahan. Baiklah, langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara M. Izani Dia Ulhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membacakan makalah yang berjudul Teori Perbandingan mengenai sebab-sebab putusnya pernikahan. Akibat hukum putusnya pernikahan. 1. Sebab perceraian. Menurut fikih, perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Dalam istilah fikih disebut dengan talak yang berasal dari akar kata al-itlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Cerai hidup sebelum terjadinya jima ini disebut oleh Al-Okkazi dengan istilah at-tolak qabla al-masis, yaitu cerai sebelum menyentuh atau menggauli atau mencampuri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ayat di atas menyebutkan secara jelas tentang hukum orang yang menikah lalu menceraikan istrinya, namun belum terjadi hubungan suami istri antara keduanya dalam bentuk jima, maka talak tetap terjadi. Ulama sepakat bahwa talak yang terjadi setelah nikah hukumnya adalah sah walaupun belum terjadi dukhul. Akibat hukum yang dapat disimpulkan dari ayat di atas adalah: 1. Talak yang dilakukan seorang suami atas istrinya apabila ia mentalaknya walaupun belum terjadi jima di antara keduanya hukumnya adalah sah. 2. Tidak ada masa iddah bagi wanita yang ditalak suaminya apabila ia ditalak dalam keadaan belum digauli atau dicampuri oleh suami yang mentalaknya tersebut. 3. Ayat menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa yang menyebabkan adanya masa iddah dan mahar adalah terjadi jima atau dukhul sebelum dicerai. Maka apabila tidak terjadi jima, hukumnya menurut ayat adalah tidak dikenakan mahar dan tidak mengalami masa iddah. 4. Ulama sepakat tentang tiada kewajiban iddah bagi seorang wanita yang ditalak sebelum digauli secara hakiki. Namun mereka berbeda pendapat tentang akibat hukum dari khalwat sahihah. 5. Diharamkan menyakiti orang yang ditalak dengan segala bentuknya dan hendaklah melepasnya dengan cara iddah dan baik. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut. 1.
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan juga diatur dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara lain 1. Zina. 2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikat buruk. 3. Dikenakan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan. 4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini juga dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Salah satu hal paling penting yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri sebelum memutuskan untuk bercerai adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini, perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Tentunya hal ini menyebabkan dampak yang kurang baik bagi anak, terutama jika sang anak masih di bawah umur. Tidak hanya masalah akan hak asuh anak, akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah pembagian harta bersama. Jika sebelum melakukan perkawinan tidak dilakukan perjanjian pisah harta, maka harta yang didapat selama perkawinan harus dibagi saat bercerai. Menurut KHI, di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Mengenai putusnya perkawinan ini dijelaskan juga pada pasal 39 yang isinya 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Kemudian mengenai akibat dari putusnya perkawinan diterangkan dalam pasal 41, yaitu 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piza Nadila, NIM 201111000046. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Izan. Persamaan sebab putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, batalnya perkawinan dalam fikih. Ketiganya merupakan bagian dari sebab-sebab putusnya sebuah ikatan perkawinan, penyebab terputusnya sebuah hubungan keluarga yang sah. Persamaan dalam KHI. Hubungan suami istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan apabila mencermati pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Persamaan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan beberapa sebab putusnya hubungan perkawinan yang secara mutlak diatur dalam pasal 38 PP yang berbunyi perkawinan dapat putus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas keputusan pengadilan. Perbedaan sebab putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, sebab batalnya perkawinan. Dalam fikih, perceraian dilakukan oleh salah satu pihak, baik istri ataupun suami. Dalam hal ini, perceraian yang dilakukan suami dalam bentuk talak, sedangkan jika dari pihak istri dalam bentuk gugatan cerai. Akibat hukum dari perceraian, kedua pasangan masih bisa mengajukan gugatan harta gono gini dikarenakan pernikahan yang sebelumnya terjadi sudah dicatat atau dianggap sebagai pernikahan yang sah. Sedangkan putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri. Dalam hukum Islam, seorang istri diwajibkan beriddah ketika ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan pembatalan nikah bisa diajukan baik dari suami atau dari istri. Bahkan juga bisa diajukan oleh orang lain, dalam hal ini adalah orang tua salah satu pasangan. Akibat pembatalan perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan selama ini dianggap tidak sah. Jadi akan sulit juga bagi keduanya untuk mengajukan tuntutan harta gono gini. Perbedaan dalam KHI. Sebab terjadinya perceraian yang berdasarkan pasal 116 kompilasi hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan alasan yang pertama, alasan satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sedangkan dalam sebab putusnya perkawinan karena kematian dijelaskan pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perkawinan yang putus karena kematian tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan karena kematian merupakan kehendak Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Sedangkan sebab batalnya perkawinan berdasarkan pasal 71 kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila yang pertama, seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Yang kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafkud. Yang ketiga, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Yang keempat, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan perbedaan sebab perkawinan, kematian, dan sebab batalnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan yaitu sebab terjadinya perkawinan perceraian juga diatur dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH. Antara lain yang pertama ada zina, yang kedua meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat buruk, yang ketiga dikenakan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan, yang keempat pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lain sedemikian rupa sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya. Karena kematian terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab batalnya perkawinan ini terjadi karena beberapa sebab yang mungkin terjadi pada si calon mempelai dan lainnya yang dapat dibatalkan oleh para pihak seperti yang dijelaskan di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KHI yang berbunyi, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.